Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marsa Putri dengan NIM 22129140. Saya dari 22BB06. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang energi dan perubahannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan energi untuk melakukan aktivitas, misalnya untuk berjalan, atau untuk belajar. Tentu kita memerlukan energi. Lalu, apa itu energi? Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan sebuah usaha. Energi yang pertama adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan atau yang tersimpan di dalam arus listrik dengan satuan ampere dan di dalam tegangan listrik dengan satuan volt. Contoh benda-benda yang memanfaatkan energi listrik, misalnya kipas angin, lemari es, televisi, oven, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah energi panas. Energi panas adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel, yang mana partikel penyusun itu yang ada di dalam suatu benda. Misalnya, energi panas bersumber dari matahari, api, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar molekul maupun antar atom. Contoh dari energi kimia adalah baterai. Bentuk energi yang keempat adalah energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak maupun berpindah. Contohnya adalah kipas angin, blender, dan lain-lain. Bentuk energi yang kelima adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya, misalnya adalah lampu. Yang keenam adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang memiliki bunyi, atau energi yang menghasilkan suara yang dapat kita dengar. Misalnya adalah radio, televisi, piano, dan lain sebagainya. Bentuk energi selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena ketinggiannya. Energi potensial dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan juga massa benda, dan juga adanya ketinggian dari suatu benda. Rumus untuk mencari energi potensial adalah energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik terjadi karena adanya gerakan atau benda tersebut bergerak. Misalnya, sebuah mobil yang bergerak di jalan raya memiliki energi kinetik. Rumus untuk mencari energi kinetik adalah energi kinetik sama dengan setengah massa dikali kecepatan dikuadratkan. Untuk memahami lebih lanjut, teman-teman bisa memperhatikan rumus yang ada di samping. Contoh energi yang terakhir adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan oleh reaksi inti oleh bahan radioaktif. Contoh gambar dari nuklir dapat kita lihat pada gambar di samping. Energi tidak dapat kita ciptakan ataupun dimusnahkan, namun energi tersebut dapat kita rubah menjadi bentuk lain. Perubahan energi ialah berubahnya suatu bentuk energi menjadi energi bentuk lain. Nah, apa-apa saja perubahan bentuk energi? Bentuk perubahan energi yang pertama adalah energi listrik menjadi energi gerak. Misalnya, kita mencolokkan sebuah kipas angin ke arus listrik. Kemudian, kipas tersebut menjadi bergerak. Di sana terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Bentuk perubahan energi yang pertama adalah energi listrik menjadi energi gerak. Misalnya, kita mencolokkan sebuah kipas angin ke bahan. Bentuk energi yang kedua adalah energi listrik menjadi energi panas. Seperti yang kita lihat,
ketika kita menggunakan sebuah setrika. Nah, setrika yang kita colokkan dengan arus listrik, maka lama-kelamaan setrika itu akan berubah menjadi panas. Yang panas itu kita gunakan untuk melicinkan baju. Untuk perubahan energi selanjutnya adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Ketika kita mencolokkan sebuah colokan ke arus listrik, maka lampu pada colokan tersebut dapat kita lihat menjadi menyala. Di sana terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Bentuk perubahan energi yang keempat adalah energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya seperti gambar senter pada gambar di samping. Senter yang memiliki atau yang memakai baterai sebagai sumber energinya, yang mana baterai adalah energi kimia, dapat merubah atau dapat membuat senter menjadi menyala atau memiliki energi cahaya. Di sana terjadi perubahan energi dari baterai yang merupakan energi kimia menjadi energi cahaya. Bentuk perubahan energi selanjutnya adalah energi kimia menjadi energi panas, seperti yang kita contohkan pada kompor dan juga lampu yang memanfaatkan minyak tanah sebagai bahan bakar. Di sana adanya energi kimia yang bersumber dari minyak tanah ataupun kompor yang memanfaatkan gas dapat membuat kompor menjadi menyala atau dapat menghidupkan api. Api merupakan sumber panas, sehingga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi kimia menjadi energi bumi, misalnya terjadi terhadap radio ataupun mikrofon yang memanfaatkan baterai. Di sana, baterai merupakan energi kimia, dapat membuat radio atau mikrofon menjadi berbunyi, sehingga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi bumi. Dan bentuk perubahan energi yang terakhir adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah ketika seorang anak sedang berjalan dan dia memukul sebuah drum. Di sana ketika anak sedang berjalan merupakan energi gerak dan dia memukul drum sehingga menimbulkan bunyi. Selanjutnya, kita akan memahami sifat-sifat dari energi itu. Yang pertama, energi memiliki sifat transformasi energi. Transformasi energi maksudnya adalah energi tersebut dapat kita rubah menjadi bentuk atau berubah menjadi bentuk energi lain. Yang kedua adalah transfer energi. Misalnya, ketika kita memanaskan air menggunakan panci, panas dari api kompor dapat sampai ke air yang kita masak melalui panci tersebut. Sifat yang ketiga adalah energi dapat kita pindahkan. Dan sifat yang terakhir adalah energi bersifat kekal. Maksudnya adalah energi tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan. Hukum kekekalan energi. Bunyi hukum kekekalan ini adalah energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi ini dapat diubah menjadi bentuk lain. Untuk mencari energi mekanik, contoh soal yang pertama, diketahui massa dari sebuah lemari adalah 10 kg. Energi potensialnya adalah 2000 Joule dan percepatan gravitasi yang digunakan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan berapa ketinggian apartemen lantai ke-8. Untuk mencari energi potensial, kita menggunakan rumus massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Untuk mencari H sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Untuk mencari ketinggian A sama dengan energi potensial dibagi dengan massa dikali percepatan gravitasi, sehingga
Energi potensial yang bernilai 2000 dibagi dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi. Massa dikali percepatan gravitasi sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Sehingga ketinggiannya adalah 2000 Joule dibagi dengan 100 sama dengan 20 meter. Jadi ketinggian apartemen lantai ke-8 adalah 20 meter. Contoh soal yang kedua. Diketahui massa sebuah mobil adalah 20.000 kg dan kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Ditanyakan berapa energi kinetiknya. Rumus untuk mencari energi kinetik adalah energi kinetik sama dengan setengah massa dikali kecepatan dikuadratkan. Setengah dikali 20.000 dikali dengan 20 dikuadratkan. Sehingga energi kinetiknya adalah 4 juta Joule. 4 juta Joule setara dengan 4000 kilojoule. Jadi energi kinetiknya adalah 4000 kilojoule.